ngomong politik Ustaz ya. Saya bilang, iya, paham. Ngerti nggak Ustaz? Iya. Maksudnya apa? Lu aja yang ceramah, jangan gua kalau begitu. Islam mengatur dari apapun. Buang air besar diatur dalam Islam. Kecil kalau ada di sana. Orang tua kalau ada di sana. Wanita kalau ada di sana. Yang sudah menyerah dan yang tawanan perang nggak boleh disakiti itu. Benar, tapi nggak manfaat. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Ternyata Monas adanya di Jakarta. Buat apa disebar? Nenek-nenek juga tahu. Betul? Buat apa disebar? Barometer seorang mukmin yang lebih baik itu mudah sekali. Bukan banyak-banyakan tahajud, bukan banyak-banyakan sedekah, juga bukan banyak-banyakan sujud. Memang sujud itu bagus, wajib, ya. Yang sunnah bagus, yang fardu wajib, ya, yang salat 5 waktu wajib untuk meningkatkan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang puasa itu bagus, yang sunnah dan wajib di bulan Ramadan untuk mendapatkan surga dari babur rayyan. Memang sedekah itu wajib ya, untuk membersihkan harta, tapi bukan barometer keimanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini penting untuk kita pahami. Sampai-sampai beliau mengatakan, innama bu'istu, hanya saja coba. Jadi muslim yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak memang dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya akhlak kepada Nabi, kalau dengar namanya disebut, sambut dengan salawat. Kata Nabi, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Akan rendah, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia nggak sambut dengan salawat, dia diem aja, nggak tergetar hatinya sedikit pun, dalam hati pun tidak disambut. Allahumma sholli ala Muhammad. Seraya kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berharap semoga kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akhlak kepada orang tua. Demikian pula akhlak yang nomor 4 kepada pemimpin. Ada akhlak kepada pemimpin, Pak. Ada. Akhlak kepada pemuka agama ada. Akhlak kepada orang Kristen, pendetanya ada. Ada akhlak kepada pendeta-pendeta Yahudi ada. Urutan-urutannya itu. Ada akhlak kepada sama mukmin, ada akhlak ketika makan, ada akhlak ketika tidur, ada akhlak anak kepada orang tua, ada akhlak orang tua kepada anak. Jangan dikira, Pak, ada 15 macam hak anak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua. Jangan mimpi anaknya harus menjadi anak yang taat dan berbakti kalau kita sebagai orang tua belum menunaikan 15 kewajiban orang tua, dan itu 15 hak anak. Jadi dalam Islam betul-betul diatur akhlak. Mau tidur juga diatur, ke kamar mandi diatur, mau buang air besar diatur oleh Islam. Tahu-tahu ada orang yang berkata jangan ikut campur soal politik. Betul salah? Betul salah? Ngaco yang seperti itu, saudara. Islam mengatur semuanya. Kelihatannya betul, Pak, kelihatannya betul. Ustadz, jangan ngomong-ngomong politik di masjid. Ada yang bilang begitu sama saya. Ada pengurus masjid yang bilang begitu. Ustadz kalau ceramah jangan ngomong politik ya, jangan ngomong ini ya, jangan ngomong partai ya, jangan ngomong partai-partai Ustadz, jangan ngomong-ngomong, pokoknya jangan ngomong-ngomong politik Ustadz ya. Saya bilang iya paham. Ngerti nggak Ustadz? Iya. Maksudnya apa? Lu aja yang ceramah, jangan gua kalau begitu. Islam mengatur dari apapun. Buang air besar diatur dalam Islam. Buang air besar diatur. Bayangkan, tumit kiri yang didudukin,
lutut kanan diangkat, itu buang air besar dalam Islam. Buang air kecil diatur dalam Islam. Tumit yang kanan didudukin, lutut yang atas, yang sebelah kiri diangkat. Setelah kencing ditekan sedikit di bawah zakar itu supaya keluar semua. Lalu kemudian disunahkan ngedehem sampai keluar. Kemudian diurut sedikit sampai bersih. Diatur dalam Islam. Masa perpolitikan nggak diatur dalam Islam? Diatur, Pak. Jangan takut ngomongnya. Diatur dalam Islam. Bersosial media juga diatur dalam Islam. Jadi menjadi muslim yang lebih baik. Tema kali ini adalah udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara utuh. Jadi ketahuan. Jangan ngaji baru 6 bulan tahu orang bid'ah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Baru ngaji 6 bulan. Ngajinya di YouTube lagi. Pulsanya kan kurang tuh. Pulsanya kurang. Langganannya nggak habis gitu. Belum kelar gitu. Tahu-tahu maulid lah dibilang bid'ah. Usholi lah dibilang bid'ah. Inilah dibilang bid'ah. Ini dia salah satu pemecah belah. Jadi menjadi muslim yang baik ya kafah, ya utuh. Ya Pak, ya Bu. Ayo menjadi muslim yang baik utuh. Dalam Islam, Masya Allah. Masya Allah. Kalau separuh ya begitu. Tapi utuhlah masuk ke dalam agama Islam. Menjadi muslim yang lebih baik utuh, termasuk hormat kepada pemimpin, termasuk hormat kepada presiden. Itu bagian loh daripada akhlak muslim loh. Jangan ngata-ngatain. Pernah dengar Nabi Musa memaki-maki Fir'aun? Pernah dengar? Pernah dengar Nabi Ibrahim mencaci maki Namrud? Pernah dengar? Padahal dia penyembah berhala. Nah itu bagian daripada akhlak. Ayo dong Bapak Ibu sekalian, masuk Islam secara utuh. Itu adalah jaminan untuk kesempurnaan. Udkhulu fis silmi kafah fala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hari ini kita saksikan ada orang mukmin yang kerjaannya mencaci maki ulama. Ada tidak? Ada banyak. Ada banyak. Didiemin aja di sosial media orang-orang seperti itu. Ini tolong sampaikan ya. Tolong viralkan ya di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tolong viralkan ya. Viralkan ya. Ini dengerin sejenak ya. Mana rencong? Hah? Di mobil. Cam mana pula di mobil, keluarkan. Mas ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Di dalam perang nih ya, bukan suasana damai ya. Dalam perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengatur akhlak. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dihina, tidak boleh. Siapa mereka yang tak boleh disakiti? Anak kecil kalau ada di sana, orang tua kalau ada di sana, wanita kalau ada di sana, yang sudah menyerah dan yang tawanan perang nggak boleh disakiti itu. Jadi ISIS Islam bukan? Yang suka membunuh orang itu Islam bukan? Bukan, saudara. Islam pasti menjaga akhlakul karimah yang tinggi. Tawanan perang nggak boleh disakiti. Tawanan perang nggak boleh disakiti. Ini ada bukan tawanan perang, ditembak sampai mati. Jadi tersangka lagi. Tawanan perang dalam Islam nggak boleh disakiti, nggak boleh dilukai, nggak boleh. Dan yang bikin Bapak Ibu terkejut, sekarang dalam peraturan perang di zaman Rasulullah tidak boleh melukai, apalagi menghina, memaki, dan apalagi membunuh, tidak boleh tokoh-tokoh agama dalam perang. Apabila diketahui dia seorang pendeta, seorang rahib, seorang pastor misalnya, itu harus dihormati. Ketika dia jatuh senjatanya atau apa, langsung diselamatkan, dilindungi. Coba dalam Islam seperti itu. Maaf, ini peraturan perang zaman Rasulullah. Maaf, sekali lagi maaf, bukan saya mengajarkan hal itu, bukan. Saya mau ambil contoh dalam perang aja Rasulullah begitu, apalagi dalam keadaan tidak perang, apalagi dalam keadaan damai. Pasti dihormati nggak sama Nabi? Pasti nggak? Pasti disayang, pasti dihormati. Kalau tokoh agama lain saja
dihormati, nggak boleh dihina, nggak boleh dicaci. Ini ada orang Islam kerjaannya mencari kesalahan para habaib dan kemudian diungkap ke sosial media. Ada kerjaannya memaki-maki ulama, mencela para kiai, mencela para dai, dikatain kadrun, padahal kadrun itu jelek sekali, kadal gurun. Orang ini bukan bagian daripada umat Islam, saudara. Dan kita nggak pernah takut dengan orang-orang yang seperti ini. Andai kata yang dilaporkan itu ditangkap, andai kata mati sekalipun, jangan takut, saudara. Allah nggak akan tinggal diam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan bangkitkan lagi ulama-ulama lain, habaib-habaib lain, dai-dai lain, dan Allah bangkitkan lagi. Allah bangkitkan 1000 ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan mereka, saudara. Takbir! Jangan pernah gentar dengan mereka, saudara. Mereka ini adalah para buzzer-buzzer yang senantiasa menebar kerusuhan. Mereka adalah buzzer-buzzer bayaran yang selalu menyudutkan umat Islam, saudara. Memfitnah para ulama, memfitnah para kiai, memfitnah para habaib, memfitnah para dai, kerjaannya ini. Alhamdulillah, undang-undang ITE telah diberlakukan dan kemudian dikoreksi. Ini tandanya pemerintah, Kapolri, namanya ini responsif dan partisipasif dan mendengar keluhan rakyatnya. Nggak ada habisnya nih. Kita begini tuh jadi begini terus gara-gara fitnah di sosial media loh. Ingat waktu sebelum Pak Sigit sebagai Kapolri, sebelumnya Pak Idam, sebelumnya Pak Tito Karnavian. Pak Tito udah mengatakan itu musuh utama bangsa hari ini adalah berita bohong yang disebut dengan hoax. Sikap mukmin menjadi mukmin yang lebih baik sesuai dengan tema dalam menghadapi hoax ada Pak 4. Nomor 1, beritanya benar atau salah. Wah, kita nggak tahu, jangan disebar. Jangan disebar. Kita nggak tahu benar apa salah. 2, dikirim dari orang yang Anda kenal apa tidak? Nggak kenal, buang semua langsung. Ngapain pula habis-habisin kuota? Beritanya benar, dikirim sama orang yang dikenal. Sebar jangan. Sebar jangan. Beritanya benar dan dikirim sama orang yang kita kenal. Sebar jangan. Sebar jangan. Jangan dulu, Pak. Lihat dulu ada manfaatnya apa tidak. Ada berita benar tapi nggak manfaat, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Ternyata Monas adanya di Jakarta. Buat apa disebar? Nenek-nenek juga tahu. Betul? Buat apa disebar? Harus manfaat, benar, dari orang yang dikenal dan bermanfaat. Itu baru sebar. Betul? Sebar jangan. Jangan. Orang lain tersinggung nggak? Agama lain tersinggung nggak? Suku lain tersinggung nggak? Kelompok lain tersinggung nggak? Jangan, nggak usah nyebar-nyebar. Yang bener Muldoko apa SBY? Sebar jangan. Kamu bukan orang partai, nggak ada urusan, mendingan minum kopi oleh Kareng saja. Ngapain ributin partai kayak begitu? Ngapain pula nyebar-nyebar berita yang nggak ada manfaat? Akhirnya apa? Kacau kita. Ya. Menyebar masalah, bahkan masalah ketuhanan orang lain itu berlaku bukan di sosial media, Pak. Di lingkungan internal saja, di WhatsApp grup yang isinya semua keluarga, silahkan. Di sosial media nggak usah disebar-sebar seperti itu. Nanti agama lain baca jadi tersinggung. Padahal kita mesti menghormati mereka. Rasulullah saja, Pak, Rasulullah ini orang Yahudi udah mati jadi bangke lewat, masih dihormati sama Nabi. Nabi berdiri menghormati Yahudi yang jadi bangke itu. Kira-kira kalau Yahudi itu masih hidup, lebih Nabi hormati kan, saudara? Sampai kayak begitu Rasulullah. Ini ada ngaku Islam, kerjaannya cari-cari kesalahan para habaib. Begitu ketemu diumbar di sosial media, dia nggak punya iman walau sedikit pun, saudara. Apalagi yang dihinakan ini cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dia hinakan, yang dia nistakan,
yang dia penjarakan, yang dia sakiti, ini adalah cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh begini dong. Kita cuma bisa menghimbau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesadaran buat kita semua, buat mereka dan buat kita semua, agar keadilan tegak di bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggak boleh dong begitu, saudara. Ya, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disampaikan begini? Karena kita pengen Indonesia kuat. Karena kita pengen Indonesia hebat. Kalau begini terus Pak, ini namanya mengundang azab Allah untuk ditimpakan. Kenapa? Karena tidak ada fitnah yang lebih besar daripada tersakitinya para alim ulama. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada tersebarnya fitnah di kalangan umat. Apa kata Nabi soal ini? Iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Azab Allah turun secara merata ini karena apa? Karena fitnah sudah menyebar sedemikian rupa. Maka itu suka nggak suka, dengan sangat terpaksa saya sampaikan hal-hal yang seperti ini, agar azab Allah tidak turun secara merata, agar kita semua terhindar. Dan kenapa? Karena kita telah menjalankan fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mau penceramah yang berceramah soal ini, biar saya yang berceramah soal ini. Kalau ada 1000 penceramah begini, kita salah satu di antaranya. Kalau nggak ada cuma 100, kita tetap berada satu di antara mereka. Kalau cuma ada 10 yang berkata begini, usahakan kita menjadi satu dari bagian yang 10. Kalau cuma ada 1, maka bilang itu satu-satunya kita yang menyampaikan hal itu. Demi apa? Demi kemaslahatan umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu persyaratan untuk menjadi umat yang terbaik. Karena apabila walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung, satu kaum, satu negara banyak yang beriman kepada Allah, amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Janji Allah nggak pernah meleset. Janji Allah bukan janji kampanye. Kalau terhenti dakwah, maka azab akan turun secara merata. Azab itu berupa apa? Azab itu 3, dari atas, dari tengah, dari bawah. Ini yang cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, azab di akhir zaman bukan lagi gunung meletus. Azab di akhir zaman bukan lagi lorong-lorong yang terisi api dari neraka, bukan. Azab di akhir zaman nomor 1 adalah dari atas. Maksudnya apa? Diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian, menyusahkan hidup kalian. Azab dari bawah, rakyat yang gak sabar, rakyat yang kurang ajar kepada para pemimpinnya, rakyat yang kerjaannya maki-maki pemimpin-pemimpinnya. Ini juga bagian daripada azab terhadap satu bangsa. Azab dari kiri dan kanan, tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, saling fitnah memfitnah, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan. Ini juga azab. Tidak ada rasa persatuan lagi di antara umat Islam. Kita berlindung kepada Allah dari 3 macam azab itu. Dengan cara apa berlindungnya? Tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Covid-19. Ini salah satu, saya nggak bilang azab, saya nggak bilang apa, tapi salah satu yang membuat ekonomi rusak. Jangan katakan ini kan qadarullah. Jangan, Pak. Jangan demikian. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah atas segala kejadian yang tak kita sukai, atau kejadian yang buruk, atau keburukan yang datang. Jangan salahkan Allah. Allah tak pernah salah. Allah tak pernah keliru. Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah ingkar janji. Allah tak pernah beri keburukan. Allah tak pernah Allah berikan itu semua, saudara. Itu semua karena ulah tangan manusia. Surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'at, dan apa yang datang kepada kamu keburukan, faminan nafsi, dari ulahmu sendiri, bukan dari Allah keburukan itu. Itu jelas dalilnya. Allah tuh menghendaki kebaikan, kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nggak pernah menghendaki kesulitan. COVID-19 karena ulah tangan manusia. Tuh di Wuhan, di Cina sana, dia yang bikin. Ini kan qadarullah, apa-apaan begitu. Allah disalahkan terus. Banjir karena manusia bikin rumah di tanah yang serapan, karena hutan-hutan ditebang. Jangan salahkan Allah. Zaharal fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Jangan salahkan Allah. Jangan sekali-kali melakukan hal demikian. Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru. Demi Allah yang memegang jiwa kita, itu karena kita yang tak pernah mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan rubah nasib kita sebelum kita sendiri yang merubah nasib kita sendiri. Itu Ustaz, bencana alam itu karena apa Ustaz? Ya karena ulah tangan manusia, belum ketahuan aja. Demi Allah, wallahi wa billah wa tallah, Allah tidak pernah memberikan keburukan. Surat An-Nisa 79 tadi. Enggak pernah Allah nyusahin. Allah selalu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra, yang Allah kehendaki itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah enggak pernah menghendaki kesulitan. Tapi Ustaz, dulu kita bisa nelayan, mengair ikan. Sekarang ikannya nggak ada. Itu kan dari Allah yang mengurangi ikan. Siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Dulu kita menangkap ikan dengan jala yang renggang sehingga anak-anak ikan bisa lepas. Dulu kita mancing supaya kita cuma dapat ikan-ikan yang besar, anak ikan nggak bisa. Tapi sekarang kita pakai pukat harimau, anak ikan, orok ikan juga kena mati, saudara. Akhirnya kita pakai bom, telur ikan juga mati, terumbu karang juga habis. Begitu terumbu karang hancur, begitu terumbu karang habis, apa kita bilang? Ini kan qadarullah. Heh, kamu yang pakai bom ikan, Allah yang disalahin. Orang Kalimantan berkata, lihatlah tanah kita subur, sekarang tanah kita sudah tak bisa diambil lagi, hancur hutan kita. Allah, ini qadarullah. Allah lagi yang salah. Padahal ada penebang pohon yang rakus di sana. Ada penguasa HPH yang menghancurkan hutan Kalimantan, yang menebang sesuka-sukanya, kemudian tidak menanam lagi untuk generasi berikutnya. Lalu setelah gundul kayak begini, setelah banjir kayak begini, bahkan calon ibu kota baru katanya banjir luar biasa, lalu berkata ini qadarullah. Allah lagi yang disalahin. Semua bencana-bencana itu, zahara fasadi fil bari wal bahri, semua bencana-bencana itu terjadi bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Allah nggak pernah begitu. Maka kalau ada kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Bila ada keburukan, cukup katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beristighfar dan berdoa Allahumma ajinna fi musibah wa akhlif khairan minha. Begitu saudara sekalian yang berkata.